Gede mbak gua nih mbak. Ada mbak? Loh iya, ada aneh mbak. Seperti rel-rel gitu mbak ya. Itu kawannya, itu menterinya, DPR-nya, itu Warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sehat damai selalu saudaraku tercinta dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini saya ingin meneruskan video kemarin ya teman. Salah satunya adalah kemarin sosok munculnya wanita yang hidup sendiri dan ditemani oleh sosok ular, dan beliau juga mengatakan menurut Mbah Ti akan ada atau munculnya sosok Ratu Adil yang akan memimpin negeri ini. Dan seperti apa saya masih penasaran ya. Katanya Indonesia akan mengalami kejayaannya lebih dalam waktu dekat lagi ya teman ya. Tapi saya kok masih ragu, kok masih saja ada demo-demo di sana, masih aja ada apa ya istilahnya itu orang-orang yang istilahnya itu tidak puas ya, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya itu provokatif, bikin apa ya suasana ricuh. Nah saya saat ini bertemu dengan Mbah Ti lagi untuk memperjelas apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Nah kita sudah di depan kita. Nggih, Mbah Ti. Seperti yang jenengan bilang kemarin, sosok Ratu Adil yang konon beliau ini sudah tahu sebelum jauh-jauh hari akan nasib Indonesia ini ke depannya. Tapi kok saya masih apa ya istilahnya itu masih ada tanda tanya yang besar. Seperti apa sih yang dia dilakukan harusnya oleh seorang presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, seharusnya bagaimana? Tapi nanti saja kita ke wanita atau sosok apa ya kemarin itu loh Mbah, saya bingung aku Mbah. Kita ke sana Mbah, tolong ditanyakan. Ya. Saya minta tolong Mbah Ti untuk menanyakan lagi ke beliaunya. Oke, saya penasaran. ajunya ke sana. Oke, ini Mbah. Pelan-pelan aja Mbah. Jalannya kok yang ini Mbah. Wis masalah Mbah. Ya untungnya Mbah Ti ini enak ya, orangnya diajak ke manapun siap. Tentunya ya tidak jauh dari rumahnya ya. Sambil kita melihat kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan di sungai ini. Tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Sambil dikir jalan kita ini Mbah, pakai itu Mbah. Oh ini gigi awas Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dikir jalan biar kita apa ya hati kita, jiwa kita akan tetap terus dibimbing oleh akal kita. Jangan sampai kalau kita apa ya terlena, pikiran kita dipengaruhi oleh nafsu kita, maka yang akan melangkah ke depan atau yang membisiki kita untuk berjalan mengarungi hidup ini adalah nafsu kita. Yang namanya nafsu itu pasti akan mengajak kita ke sebuah perkataan, ke sebuah perbuatan yang akan membawa kepada
kemudorotan ya teman-teman ya. Ya kok ini jalan ya. Astagfirullahaladzim. Ada banyak curug-curug teman-teman ya. Mbak, antenan aku mbak. Ya Allah. Tunggu aku mbak. Mana mbak? Jalannya mbak? Ini. Ya. Ini mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bau warning teman ya. Asli bau warning sekali. View-nya sangat bagus sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya teman-teman ya, inilah indahnya Indonesia, indahnya alam semesta di Jawa Timur. Mungkin ada saudara-saudara kita yang ada di luar sana atau yang lagi kerja di mancanegara, saya doakan sehat selalu, dikampangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Saat ini kita mereview sebuah tempat lokasi yang konon di sinilah sosok si Ratu Adil itu akan muncul ya teman ya. Seperti apa sih takwilnya itu saya juga kurang paham ya. Mbah gimana mbah? Kok nggak ada di tempat kemarin mbah ya? Gini mas, kemarin kan saya sudah bilang mas, bahwasanya di situ itu gerbangnya kerajaan. Oh, pintu masuk. Pintu masuk. Jadi tempatnya itu sebenarnya lawas banget mas. Oh masih panjang. Masih panjang. Ya Nah, ini Allah. termasuk mas. Kita ini berada di pinggirnya, belum dalamnya nih mas. Oh masih di areanya ya. Iya area. Nggih. Ya Allah. Jalan kok ngene teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jalannya berliku-liku seperti ini ya. Cari ikan tambah. Gimana mbak? Ada ikannya tambah? Wow, warning ini kali ini rek, jangan rek. Mana pak? Oh iya. Iya. Agak sana ya pak. Agak berisik mbak ini pak. Ada air terjun pak. Ya Allah, beningnya rek kali ini rek. Ya Allah, masih lawas kayak gini pak. Masih lurusin masih ada lagi. Banyak. Ya Allah. Panjang aliran ini. Sungai ini banyak sekali seperti tempat-tempat apa ya bertapa gitu nih. Tempat-tempat bertapa betul. Tapi kalau bangsa goibnya itu mas, Nggih. bahwasanya di daerah sini dari situ tadi, Nggih. itu sudah memasuki kerajaan mas. Oh, sudah masuk pintu Kerajaan ya. kerajaan. Yang jelas entah itu kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri atau kerajaan Malang, saya kurang tahu. Nggih. Jadi kerajaan ini mas. Nggih, Pak. Ya Allah, sana, Pak. Astagfirullahaladzim. Terus ini gimana, Pak? Masih jauh tambah? Ya di sekitar sini mas. Oh, masih di sini, nggih. Sekitar sini. Kelihatannya auranya sepertinya Ada itu sini mas. apa, Mbak? Itu mas. Loh, iya, Mbak. Ya Allah. Banyak sekali. Ya Allah, di mana, Mbak? Loh, itu kok gede, Mbak, gone, Mbak. Ada, Mbak? Ini banyak peninggalannya. Loh, iya, ada aneh, Mbak. Seperti rel-rel itu, Mbak ya. Betul iya. Ini hasil relief. Iya teman ya, ada pahatan-pahatan yang Pahatan. dilakukan oleh leluhur kita dulu ya teman ya. Masih lama tambah? Udah mas. Mana? Allah mas, ternyata tidak dekat daerah sini mas. Coba lihat ini mas. Loh ya Allah, je. Baru nampak ini mas. Ya, sudah. Kalau nggak ada loh ya. Ya Allah. Sudah Mbak, sini baca. Ya oh iya Mbak. Duh tambah tepelung kering ngono Mbak, ya Allah. Ya teman-teman ya. Sosok wanita yang kemarin ternyata ada di sini lagi ya teman-teman ya. Gimana Mbak? Tolong ditanyakan Mbak. Ya mas. Bagaimana itu Mbak? Seperti apa Ban? Bagaimana Pak Bowo ini seharusnya Mbak?
Nah, kita berikan aja, Bang. Bagaimana Pak, menurut beliau apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ini sepertinya Pak Prabowo ini Pak sama Mas Gibran ini Pak? Ini menurut beliau Mas ya, sebetulnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat baik Mas, programnya juga jelas, baik, cuma yang disayangkan Mas itu bawaannya, itu menterinya, DPR-nya itu ada oknum yang kurang suka, entah itu kurang suka programnya atau memusuhi Pak Prabowo atau musuh dalam selimut, yang jelas itu Mas permasalahannya Mas. Oh, jadi sebenarnya Pak Prabowo ini sudah bagus ya istilahnya, bagus Mas, sangat bagus Mas. Program-programnya itu ya programnya pro rakyat lah ya, pro rakyat, tapi ada salah betul, ada salah satu oknum itu yang malah menentang rakyat Mas. Entah itu dari kementerian, dari DPR atau dari lembaga-lembaga yang lain Mas. Yang jelas ada oknum Mas. Iya, taunya rakyat itu kan kalau ada kebijakan dari bawah Ya, itu pasti yang disalahkan presidennya. Presiden, ya betul. Pinter juga inilah, seperti inilah kita harus waspada teman-teman ya. Berarti Pak Prabowo ini musuhnya ada di dalam kabinet itu ya? Betul Mas. Ya, ya Kemarin sudah saya singgung Mas. Ya. Ada di dalam kabinetnya itu sendiri. Ya, berarti kan Pak Prabowo ini dalam waktu dekat ini jelas nanti akan dilakukan apa ya, istilahnya reshuffle seperti kabinet ini. Betul. Harusnya seperti itu ya. Kalau ingin yang lebih baik seharusnya dilakukan reshuffle, tapi ya terserah presidennya Mas. Terserah si menteri atau si DPR ini mau nggak merubah sikapnya yang kontras, yang tidak pro dengan rakyat Mas. Ya. Gitu, betul. Nah ini kan saya lagi legowo, berarti bukan dari Pak Prabowo ya berarti ini. Bukan. Ada kan segelintir orang itu mengatakan, yo DPR ngomongnya ini kan kalau nggak disetujui Pak Prabowo juga nggak akan jalan. Berarti bukan ya? Bukan. Berarti itu murni dari DPR-nya sendiri. Iya. Menterinya sendiri. Murni. Tanpa sepengetahuan Pak Prabowo. Tanpa sepengetahuan Pak Prabowo itu. Makanya kemarin saya lihat Pak Prabowo ini memanggil perwakilan mahasiswa itu mungkin seperti itu gitu. Iya, betul. Pengen tahu sendiri. Demo suara rakyat. Ya, teman-teman, sepertinya memang ada pencerahan lagi dari sosok wanita si Ratu Adil ini, maka nanti Indonesia nanti akan lebih baik lagi. Ternyata memang betul Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah bagus, program-programnya sudah baik. Tetap juga kita harus mengkritisi dalam arti untuk membangun ya, konstruktif, bukan mengkritisi yang destruktif atau merusak ya, karena bagaimana juga Indonesia ini adalah negara kita, Gemah Ripala Jinawi, sejahtera semuanya, itu adalah harapan kita semuanya, adil dan makmur seperti itu Mbak. Ini Mbak Di, sepertinya kita harus sudah dulu karena mungkin Mbak Ti juga repot tadi, ada pekerjaan lagi Mbak Ti. Ya Mas, ada Mas. Ada Mas. Ya, saya mohon izin Mbak Ti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.